Assalamualaikum Pak Sob. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabar dan perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik dan sangat senang hari ini. Hari ini punya mengajar di kelas berapa Pak? Hari ini saya ada jam pembelajaran itu di kelas 10, Pak. Terus materi yang rencananya akan diajarkan untuk hari ini apa? Untuk hari ini materinya ada teks negosiasi. Dalam materi tersebut mungkin Pak Sob bisa menjelaskan tentang tujuan dari materi tersebut. Tujuan dari pembelajaran hari ini ada dua, Pak. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi teks negosiasi. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan cara membuat teks negosiasi. Ada dua tujuan pembelajaran ya? Ada dua. Untuk bisa mencapai pembelajaran atau mencapai tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang direncanakan untuk dikembangkan oleh Bapak apa? Rencana saya untuk pengembangan yang bisa saya lakukan yang dengan melakukan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi yang saya kembangkan adalah diferensiasi konten dan proses. Selain pembelajaran diferensiasi, saya akan mengembangkan juga tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi area pengembangan yang dilakukan itu rencananya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional ya yang saya tangkap tadi. Nah, strategi yang mungkin dilakukan oleh Pak Sob agar untuk bisa memastikan area pengembangan tersebut bisa tercapai dalam pembelajaran yang nanti akhirnya itu tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai, itu menggunakan strategi apa? Strategi yang akan saya lakukan sebelum melakukan pembelajaran, yang pertama perlu mengetahui tingkat minat dari siswa tersebut. Yang kedua, gaya belajar siswa itu seperti apa. Terus yang ketiga, tingkat kemampuan belajar siswa itu akan saya ukur terlebih dahulu. Dan untuk mengetahui hal tersebut, saya akan melakukan asesmen diagnostik. Tujuan dari asesmen diagnostik itu adalah untuk mengetahui minat, gaya belajar siswa, dan tingkat kemampuan siswa untuk menerima materi yang akan saya sampaikan. Jadi mungkin selain asesmen diagnostik yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada lagi? Selanjutnya, untuk setelah melakukan asesmen diagnostik tadi, saya akan menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil dari asesmen yang sudah saya lakukan tadi. Saya juga akan menyediakan konten yang bervariasi, Pak, sesuai dengan gaya belajar siswa. Oke, jadi di sini saya bisa menangkap apa yang Pak Sobari sampaikan tadi, bahwa yang pertama yang dilakukan adalah asesmen diagnostik untuk mengetahui minat ya dan gaya belajar serta bagaimana tingkat kemampuan siswa itu. Nah, mungkin selanjutnya tadi juga saya tangkap setelah itu akan membuat atau memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan juga menyiapkan konten-konten yang bervariasi agar pembelajaran itu juga sesuai dengan minat, gaya, dan juga kemampuan siswa. Betul ya? Betul. Oke. Nah, dari beberapa yang Pak Sobari sampaikan tadi, mungkin bagaimana keyakinan Bapak itu terkait dengan pelaksanaan strategi yang sudah Bapak siapkan terhadap ketercapaian dua tujuan pembelajaran di awal yang sudah jenengan sampaikan tadi? Tentu sangat yakin, Pak, dengan saya melakukan
asesmen tadi, terus saya juga menyiapkan konten-konten yang bervariasi. Tentunya saya sangat yakin siswa itu akan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Oke, saya doakan semoga setiap apa yang sudah Bapak rencanakan dan dirancang itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Kemudian juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dua tujuan yang tadi disebutkan itu bisa tercapai. Sudah siap ya untuk mengajar? Siap. Oke, persilakan. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah sangat senang karena saya telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi setelah saya telah menerapkan pembelajaran sosial emosional. Alhamdulillah, berarti sudah sesuai dengan yang dirancang, kemudian area pengembangan yang dilakukan, yakni pembelajaran diferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial emosional. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tadi waktu pas saya observasi itu Pak, saya juga melihat yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran, termasuk persiapan media, kemudian juga pada saat proses pembelajaran sangat bervariasi. Tadi juga saya melihat Bapak itu sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan sangat baik. Kemudian menerapkan pembelajaran pembelajaran emosional itu dengan kesadaran diri, kemudian kemampuan berelasi dari murid itu kelihatan berelasi, dan juga melihat anak-anak yang senang dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak tadi. Ya. Dari pembelajaran tadi mungkin yang sudah berjalan baik menurut Pak Sob apa? Yang sudah berjalan dengan baik itu siswa sudah mampu mengidentifikasi teks negosiasi, Pak. Yang kedua, siswa juga sudah mampu mempraktikkan teks negosiasi tersebut dengan temannya. Jadi ada dialog untuk bernegosiasi, untuk mempraktikkan teks negosiasi tersebut. Jadi intinya proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik ya, secara keseluruhan ya sudah berjalan dengan baik. Kemudian hal itu ditandai dengan ya kemampuan siswa dalam mengidentifikasi teks negosiasi itu juga dan juga mempraktekkan. Namun ada yang perlu saya sampaikan pada Pak Sob, masih ada beberapa anak yang kelihatan masih kurang percaya diri. Terlihat itu ketika tadi saya melakukan observasi itu terlihat masih ada yang malu gitu ketika mau mengungkapkan bagaimana teks negosiasi itu. Jadi apa sebenarnya yang membuat sebagian anak itu kok kurang percaya diri? Tentu itu ada beberapa penyebab, Pak. Yang pertama mungkin disebabkan anak tersebut kurang memahami materi. Bisa juga anak tersebut belum terbiasa berbicara di depan, atau mungkin malu, atau mungkin juga takut salah nanti apa yang disampaikan anak tersebut. Nah, mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut yang kurang percaya tadi, rencana ke depan Pak Sob apa? Rencana saya itu melakukan pendekatan secara personal, Pak, kepada siswa yang mungkin kurang mampu dan juga kurang percaya diri tersebut. Dan tentu saya akan menanyakan apa yang menjadi permasalahannya sehingga anak tersebut malu dan kurang percaya diri untuk berbicara di depan. Nah, kemudian rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan
Itu tadi adalah dengan memberikan pendekatan-pendekatan dan juga melatih ya anak untuk berani ya, presentasi ke depan, lebih sering gitu ya melatihnya agar tidak malu seperti itu ya. Nah, dalam rencana pelaksanaan tersebut mungkin rencana Bapak akan dilakukan kapan? Secepatnya Pak. Jadi mungkin besok kalau ada waktu saya akan mendekati siswa tersebut sehingga siswa tersebut tidak berlarut-larut agar dapat menyesuaikan dengan temannya yang sudah dapat memahami materi dan juga sudah bisa mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan di kelas tersebut. Oke, luar biasa Mas Sob. Jadi usaha dan rencana yang akan Bapak lakukan, semoga kedepannya rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik, sukses. Tapi juga perlu saya sampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi pada saat kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama diantaranya Bapak sudah melakukan pembelajaran dengan baik, mulai dari pembukaan, pendahuluan, kemudian di kegiatan inti sampai dengan penutupnya sudah dilakukan dengan baik. Kemudian Bapak juga sudah melakukan pembelajaran itu sesuai dengan modul ajar. Modul ajar yang ada itu ternyata kalau dilihat disesuaikan dengan proses pembelajaran itu sudah sangat sesuai. Dan juga yang paling terpenting itu adalah rencana awal Bapak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga praktek pembelajaran sosial emosional itu bisa terlaksana dengan baik. Itu karena apa? Semuanya itu bisa terjadi karena Bapak sudah melakukan persiapan yang baik pula sebelum melakukan pembelajaran. Ya Pak. Jadi kedepannya saya berharap bisa jauh lebih baik. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih dan selalu semangat. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa memberikan contoh yang baik untuk Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Sob ya. Selamat Sama-sama.